No, let's see into the land of dawn. Alter Ego, just being Alter Ego. Jadilah permainan yang enjoy dan tunjukin kualitas dari Alter Ego yang sesungguhnya. Karena mereka harus bermain tanpa harus menurunkan tempo mereka. Mereka tahu mereka bisa bermain agresif, mereka bisa bermain dengan menggigit. Just being Alter Ego. Ya, kalau emang mau gigit, gigit aja dari awal gitu kan. Gak usah nurunin tempo. Apalagi ngelihat dari rotasi Alex Hijume yang semakin hari ini semakin kompak. Ya. Harusnya mereka bisa kuasain rivernya juga. Seperti yang gue bilang tadi, Akai, Yif mungkin poke damage-nya kuat. Tapi ketika mereka udah level 4, mereka tuh bukan hero combo yang enak. Heavy spin nempel satu, real world manipulation dibuka. Itu lumayan over resource. Dan Granger versus Cloud menurut gue sekarang udah susah banget di landingnya. Ya, betul sekali. Karena kita ngomongin ke arah Granger versus Cloud. Di sini dari Granger bisa berlindung di balik minion, sedangkan Cloud Art of Thievery-nya bisa di-spam terus menerus. Dan ketika Art of Thievery-nya udah di full stack, ini mainin poking damage dengan berbanding energi dari seorang Granger itu akan cukup jauh perbandingan Lilim. Betul. Belum lagi dengan emblemnya, Ji. Emblemnya ini yang menurut gue bikin dia jadi susah. Granger dengan emblem assassin, dia punya damage, yap, ada penetrasi, ada movement speed. Tapi mereka gak punya defense, sementara Cloud dengan emblem fighter ada defense pasti. Plus ditambah juga dengan adanya hybrid lifesteal bikin dia nanti blazing duetnya aja udah nambahin darah gitu kan. Belum dari DHS-nya. Damage gak usah khawatir, ada Master Assassin yang dipakai oleh Cloud di emblem keduanya. Cuman bedanya di turn pertama agility ternyata. Biasanya rata-rata pada pakai Swift, attack speed tambahan. Oke, level 4 untuk Yasuke. Informasi didapatkan ada Hilda di depan sana. Katsura akan menjadi pilihan utama. Katsura first Cloud! Yasuke, tenang-tenang, lihat dengan gayanya tenang-tenang. Ini baru first blood, masih ada point kill selanjutnya. Apalagi kalau targetnya ke arah Granger, itu lezat banget Profesor. Dan juga Lim, ini Granger adalah target utama makanan lezat dan bergizi untuk Yasuke. Benar, tapi masalahnya juga setup turtle-nya nggak berani nih dari Black Sentence. Mereka sabar menunggu, flicker kebuang lagi. Wah, rugi banget Lim. Ini resource yang udah mulai di bait satu persatu. Dan kalau di bawah farming kayak gini bakal susah nanti setup turtle-nya malah dibuka sama teman-teman Alter Ego. Dan Nino sudah berada di level 4, ini tandanya Nino udah tahu kalau misalnya Shin gak punya flicker. Nino jadi bisa perfectors kapanpun selama EV menunjukkan batang hidungnya dan bahkan Steffi. Kali ini menjadi target utama dari seorang Nino. Free. Di zoning out, free turtle pertama untuk Fanny. Ada yang salah sama permainan Black Sentence. Oh, ditabrak lagi? Ke arah belakang langsung dengan disound blazing duet from Arvi. 2 point kill berhamburan di jungle dan bahkan take over menuju ke arah powerful buff. Coba dilakukan oleh seorang Yasuke. Tercancel, mencari jalan lain yang membuat dirinya selamat sampai ke base. Memutar adalah sebuah jawaban. Wow, jalur keluar yang sedikit nekat tapi gak apa-apa. Geter dikit aja, tadi darahnya udah sisa sedikit tapi masih selamat. Gue mintanya nih Be, dengan early game kayak gini, Fanny Be. Ini udah impian semua tim harusnya. Ya, siapapun pemain Fanny yang ada di dunia ini pasti suka banget untuk early game seperti ini. Dapetin turtle, dapetin kill, purple buff invade, dan gak cuma itu sih. Ini gold lead-nya bakal membuat Fanny-nya bisa kemanapun. Dia mau ke EXP Hilda, fine. Apalagi targetnya ada Granger. Dan itu dia Granger target utamanya. Tapi damage yang masih belum cukup plus flicker yang berhasil menghindari energi dari Yasuke. Membuat para pasukan dari tim Black Sentence mereka belum kehilangan Granger untuk 2 menit ke depan. Ingat 2 menit aja. Ya. Waktu selamatnya cuma 2 menit aja. Tapi itu asli 3 kabel mulus itu. Energinya irit banget, dia nggak nge-spam bener-bener langsung ke bawah, tapi 3 kabel aja. Di sisi lain Nino dan juga Orochi menurut gue ya ini so-so lah. Landingnya yang penting nggak sampai kalah jalan aja, itu garis bawahnya. Dan Nino sendirian. Ya, namanya Nino versus everybody. Tapi kali ini Nino harus sudah mulai di cover dengan sangat baik. Last tektonik charge untuk menyelamatkan Nino. Dan disambut dengan Hijume. Mencoba mendapatkan 1 point kill terhadap seorang Orochi. Kayaknya masih terlalu jauh. Tapi lagi-lagi flicker kebuka, jadi tetap masih ada keuntungannya. Di sisi lain ada orange buff juga yang udah mulai diinvasi. Ini kebalik gak sih? Yang harusnya diinvasi jungle itu Fanny. Benar juga. Bukan Fanny yang invasi jungle dan di depan sana. Dapetin 1 orange buff untuk para pasukan tim Alter Ego. 1.800 gold dan ini dia. Alter Ego punya pemain yang sangat menggigit, gigit aja. Jangan kasih kendor. Benar-benar. Makanya sekarang Black Sentence yang harus mikir nih. Gimana caranya dia bisa nge-mirror dulu rotasi dari Fanny-nya. Gak langsung buru-buru ngambil buff, gak ada retribution, gak ada masalah. Nino! Bermain dengan luar biasa, berhasil mendapatkan 2 point kill. Nino featuring Hijume bernyanyi di depan sana dan luar biasa.
Ini satu buah movement yang liar, yang sudah ditunggu-tunggu oleh para penonton dari Alter Ego. Itu dia, kasar. Yang harus ditunjukkan juga, tapi untuk clear mid masih bisa Orochi, masih bisa pegang kendalinya Hijume. Hijume, permainan Hijume, tapi di sini Blazing Duet Marvi menutup point kill. Dari tim Alter Ego kembali membuat Doom harus tergeletak untuk pertama kalinya. Kesulitan untuk bergerak sekarang. Mencari space farming pun susah. Apalagi mencari point kill. Karena kita tahu Granger. Objektif dari Granger di awal adalah team fight. Dan mid-nya dibongkar di menit yang kelima. Belum masuk menit 6. Zoning lagi di bawah. Gua suka banget sama gameplaynya Alter Ego dan lihat. Dia bukan hanya tentang point kill. Tapi juga objektif dan Arby berhasil ngebait pergerakan dari seorang Stevie. Hijume masih punya jalan untuk keluar. Tapi flicker dan shutdown yang didapatkan oleh Doom membuat para pasukan dari tim Black Silence akhirnya mendapatkan point kill pertamanya. Seenggaknya mereka shutdown dapetin 1 point kill. Tapi jangan lupa, flickernya cooldown nih. Santapan lagi untuk Yasuke yang masuk. Tectonic Charge Victory Cutthroat mendapatkan killing spree untuk seorang Eve. Itu udah kayak mimpi buruk dengan adanya Grok, dengan adanya Fanny. Itu mimpi buruk untuk Eve sih. Wah, ini dari segi item juga udah jelas ya. Hunter Strike baru jadi beda 1.300 gold. RV sudah selesai di item kedua, menuju item ketiga. 5.000 gold di menit yang ke-6. Alter Ego mengamuk kali ini. Alter Ego mengamuk. Dan benar-benar Alter Ego punya satu mimpi, yaitu Alter Ego mau mengukir sejarah. Kita lihat para pasukan dari tim Black Sentence. Mereka seperti dikandangin. Dan satu hal perbandingan dari Alter Ego yang kemarin-kemarin dan sekarang yang gue suka, Lim. Oke dia agresif, oke dia menggigit, tapi dia tidak lupakan objektif. Iya. Cuman, top lane Yasuke nyari momennya lagi. Dan hati-hati ya, pokoknya nggak boleh terlalu over, tapi nggak boleh kendor juga. By the way, terakhir Alter Ego mengukir sejarah diputer Finn, ini bisa diputer Steppy nih. Iya, tapi mereka semua dari akar, ingat. Dari Black Sentence juga mereka dari akar. Sedangkan Alter Ego juga mereka dari akar dan Tectonic Charge! From Malek! Fokus menuju ke arah Dom, berhasil mendapat 1 point kill. Membuat para pasukan dari tim Black Sentence mereka kehilangan Dom untuk kedua kali. Bahkan Skyfisher sekalipun ini nggak dimiliki Dom, nggak bakal mampu Dom kalau dia maksa ke arah Skyfisher. Karena akan menjadi item yang useless. Doomnya dia warrior boots, bukan top boots. Makanya tadi kayak lama banget durasi dari tech charge-nya. Terus dari Hijume juga sakit banget pakai Wither Eye Strike. Karena dia nggak ada efek resilient sama sekali. Dan ini bakal berat ketika stoppernya juga lumayan lama ya durasi stun-nya. Mungkin pilihan yang terbaik bisa ganti sepatu nanti. Ya, ini kalau kata Profesor KB, top global Meruya udah siap mengamuk. Benar-benar mengucang. Flicker dikeluarkan, tapi di depan sana ditutup jalan kembali oleh seorang Nino. Brave Fighters menjadi target utama, tapi Eve reward manipulation karena jalan untuk mulai Yasuke! Dive terlalu dalam, Tectonic terlambat tapi ditutup dengan adanya Arvi. 2 point kill didapatkan, mundur battle mirror image, Flicker more defensive dikeluarkan oleh seorang Arvi karena tidak ada satu buah Wind of Nature untuk bisa menahan damage yang diberikan oleh seorang Granger. Terlalu dalam nampaknya, tapi nggak kendor lihat Arvi, dia nggak takut sama sekali untuk poke damage. Dan gue mulai mempertanyakan nih, mungkin sama KB, dive in yang terlalu dalam, tujuan dari Alter Ego pressure kah? Atau hanya kill? Kill pressure sih atau kill ya sama aja sebenarnya. Mereka ingin mencari objektif secara gratis. Dan mereka ingin membuang sebanyak mungkin resource sebelum adanya Lord nanti. Kayak flicker dari Sin mungkin, flicker dari Doom juga. Tapi ya aku suka banget dengan bagaimana permainan dari Alter Ego yang seperti inilah Alter Ego. Kasar, Alter Ego playground. Mainnya dari sisi manapun. Dari angle-angle yang bahkan mungkin Black Santos gak kepikiran kalau mereka bakal masuk dari sana. Iya, karena memang kalkulasinya, kalau kita bisa bilang itu agak cukup offside. Tapi ya namanya Alter Ego itu dia. Keberanian dari Alter Ego yang mungkin tidak bisa dikalkulasi. Kegilaan dari Nino di arah belakang dengan Perfect tapi dikunci dengan Heavy Speed. Tectonic Charge dihindari begitu saja. Target utama Yasuke yang menuju ke seorang Yisansin. Di following up dapat 1 point kill dan Blazing Duet Marvi masih bisa selamat mundur ke arah belakang. Tapi sayang sekali dengan udah tidak adanya lagi Vader Restrict, tidak ada following up damage dari jauh. Ya dan gak ada source spell juga yang terbuang tadi, masih aman semua dari Black Sentence. Reset lagi. Gold masih 6.000 memang diungguli oleh Alter Ego. Tapi mereka harus sadar nih, sekarang Heavy Spin ini masalah yang serius. Cukup serius bahkan Doom. Item ketiga, Skyfisher. Karena dia mungkin udah pede bisa dapat point kill dengan offset kayak tadi. Nino offside. Nge-punish aja jadinya Iya, ya. dipunish aja. Mulai cicil dari Skyfisher-nya.
Dan hati-hati nih untuk Lord, takutnya nanti sosok pemegang Retribution-nya Yasuke-nya di heavy spin, dijauhin dan objektifnya nanti bukan point kill lagi. Black Santos ambil Lord dan pulang. Mungkin split push tetap bakal jadi power sampai saat ini. Oke, cukup menarik. Dan bahkan tentunya ini dari fans dari kedua belah tim ya. Alter Ego dan juga dari Black Sentence benar-benar fokus untuk mendukung timnya. Dan bahkan melihat dari gold yang cukup jauh dimiliki dari tim Alter Ego. Dengan adanya Holy Defense di arah bottom lane yang sudah pecah, harusnya mereka punya chance untuk bisa dapetin satu base turret minimal dari Lord ini. Iya, untuk pasif dari Holy Defense memang masih ada di atas dan di mid ya, karena masih ada inner turret di mid juga. Cuman di bawahnya udah ke trigger, udah ke proc nih, lumayan banget. Item kedua Blade of Despair untuk Kisan Sin-nya, Height on Boss. Apakah bukan terlalu greedy gak sih harusnya di posisi yang under kayak gini? Terlalu greedy sama terlalu lama menurut aku. Ya, Yang disayangkan adalah waktunya Profesor dan juga Lim. Ini waktunya yang nggak cukup nanti untuk item ketiga. Yang ditakutkan adalah sebelum item ketiga jadi mereka udah selesai gamenya. Ya, lumayan mahal ya. Dan sekarang lihat itu dia. Pressure yang nggak kendor sama sekali. Wither Extract dibuang. 3 orang kena langsung mundur. Lord juga masih seger banget di atas. Dan ini bakal jadi Lord yang masalah untuk Black Sentence. No Holy Defense kali ini di arah top lane. Langsung fokus menuju ke arah depan. Flashing threat dari RB. Damage-nya terlalu besar. Tapi flicker for defensive. Membuat RB selamat. Meanwhile di belakang sana Yasuke mencoba untuk melakukan distraction. Dan satu momen itu dapat ke Transartot. Gak ada lagi super deal damage untuk Black Sentence. Mereka fokus ke arah base turret di arah top lane. Dan dipecahkan dengan secara instan. Nino masih selamat. 2 wave didorong secara bersamaan. Dan 1 hit terakhir Shin. Berhasil flicker for defensive. Para pasukan dari tim Black Sentence. Mereka harus menyadari kalau mereka porak-poranda dari tim fight yang sebelum ini. Hati-hati, no minion, harus sedikit sabar dari Alter Ego. Mid-nya udah jalan memang. Dan Orochi, Doom sebentar lagi akan kembali. Jadi mereka akan full power dari defensifnya. Tapi lihat Juve bersama dengan Nino. Nino! Berhasil dengan double stun Nino! Berhasil mendapatkan 2 poin kill berpasukan dari tim BSC. Mereka tersisa damage dealer yang tiada artinya kali ini. Mereka defensif tidak ada, tapi malah ofensif untuk seorang Hijume. Di saat ini para pasukan dari tim Alter Ego, mereka fokus ke arah base turret dan memaksa series ini. Alter Ego menggila, menggigit, terlalu galak, membuktikan siapa sang tuan rumah. 12 menit saja waktu yang dibutuhkan Alter Ego untuk menaklukkan Black Sentence. Dan ini dia ditunggu-tunggu, El Familia masuk ke pool 2-0. Semakin dekat dengan knockout stage, Alter Ego bermain dengan sangat-sangat bersih, sangat-sangat perfect. Tidak ada celah sedikit pun, tidak ada kesalahan sedikit pun. Offside? Itu bukan offside, itu memang playstyle, itu warna Alter Ego. Jangan kaget kalau mereka dive di dalam turret. Jangan kaget kalau lens shakernya Nino bisa kena 2 disambut dengan blazing duet yang begitu indah. Symphony of skill, kepercayaan diri. Karena mereka sudah lead dari awal, mereka ingin punish sekeras-kerasnya Black Sentence. Ya. React pick yang bagus sebetulnya dari Black Sentence. Akai ya menjadi cancellation juga. Tapi tanpa disadari Akainya ini mematahkan di luar manipulation juga. Makanya kayak react-nya lumayan maksa. Dan di satu sisi damage-nya bukan cuma dari Yasuke. Mereka punya Arvi, mereka punya Hijume, Nino punya damage. Bahkan sampai Alec pun. Alec juga punya damage dari tech charge yang lumayan sakit. Ya, semuanya punya damage, semuanya punya peran yang begitu krusial. Alter Ego menjadi tim kedua yang mengamankan pool 2-0, semakin dekat dengan knockout stage. Tinggal 1 langkah lagi bagi Alter Ego mendapatkan kemenangan ketiga dan melaju ke tenis indoor. Knockout stage depan mata. Tapi ingat, justru itu yang membahayakan juga. Tenangin dulu Profesor. Karena semakin di depan mata itu semakin berkilau. Mereka harus fokus. Semakin berkilau, semakin membuat kita hilang fokus, Profesor. Itu dia, makanya kita harus fokus mendengarkan bagaimana interview dari Alter Ego. Thank you so much to our casters. And now on stage, we have with us Alter Ego!